Benar ya Tuhan, Engkaulah Raja segala Raja. Engkaulah Tuhan yang perlu disembah oleh umat-Nya. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh percaya pada Yesus, hak istimewa untuk memanggil Allah Sang Pencipta sebagai Aba, sebagai Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh hadir pada pagi hari ini, dikuatkan dan diteguhkan oleh firman yang hidup. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, kami tolak dan kami usir. Biar Roh Kudus kuasai kami. Jangan seorang pun pulang secara sia-sia, tapi setiap orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Ya, saya bersyukur pada Tuhan sejak emeritus pada bulan September tahun lalu, kami diberi kesempatan untuk mengunjungi para alumni Simpson dan STBI yang tersebar di banyak kota, tapi kami baru sempat mengunjungi 2 kota ya, untuk menyapa mereka, duduk bersama, beribadah, mendengarkan firman yang mereka sampaikan, kemudian memberikan kepada mereka mungkin bimbingan, arahan kalau ada yang perlu diarahkan, dan juga bisa menyampaikan firman Tuhan sepanjang mereka undang kami. Ya, kami bersyukur pada Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan dan melihat sejak tahun 1994 saya diberi kesempatan untuk mengajar di STBI dan di Simpson, di Jeffrey pernah juga, di 3 Batu Malang juga, puji Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan memberkati pelayanan hamba-hambanya, dan ada beberapa alumni yang kami pernah bimbing menjadi ketua daripada STT itu. Ketua di Simpson, ketua di Jeffrey Jakarta, ketua di STBI Semarang. Bersyukur pada Tuhan, inilah yang saya bilang pelayanan 2T 22. 2 Timotius 2 ayat 2. Ajarlah kepada mereka yang cakap untuk mengajar. Ya, jadi ajar kepada mereka yang cakap untuk mengajar, supaya mereka bisa mengajar kepada banyak orang. Saya bersyukur pada Tuhan kalau saya diberi kesempatan untuk mengajar kepada, misalnya saja, ya saya dengan Budiana yang mengajar kepada 100 orang misalnya gitu ya. Dan mereka berapa tahun kemudian mereka akan mengajar kepada ribuan orang, puluhan ribu orang mungkin, ya. Ya, ini namanya multiplikasi, ya, lipat ganda. Terus kalian, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus Raja segala Raja, ya. Mari kita membaca ini. Saya membaca yang hitam, saudara nanti baca yang biru. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Silakan bacakan yang biru. 1, 2, 3. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan dari mulutnya keluarlah sebuah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Terus kalian, sampai saat ini ada beberapa negara di dunia ini yang punya raja atau ratu mereka. Ya, saya tunjukkan 2 saja. Yang pertama kita lihat Raja di Inggris dan Ratu di Inggris. Ya, kemudian kita ingat negara yang pernah menjajah Indonesia selama beberapa ratus tahun, Raja dan Ratu di Nederland, ya, di Belanda.
Itu hanya 2 saja, tapi ada beberapa lain lagi. Terus sekalian, kita berbicara bukan seorang raja, tapi seorang raja dari segala raja. Terus sekalian, sehingga pada abad 18, ketika seorang raja dari Inggris yang bernama George yang kedua, ketika diundang untuk menyaksikan pagelaran orkestra dari The Messiah, kantata Messiah dari George Frederick Handel, ketika pada satu lagu yang hampir akhir, yaitu Haleluya chorus, ya, Haleluya, Haleluya. Nggak ada orang yang suruh dia berdiri. Tapi waktu nyanyian itu mengucapkan satu kata. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Dialah Raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Maka raja ini, Raja Inggris ini, langsung nggak ada yang suruh. Langsung dia berdiri. Dengan sikap yang hormat. Sampai lagu itu selesai. Ketika pagelaran kantata itu selesai, lalu orang-orang bertanya, Tuanku Raja, kenapa Tuanku Raja berdiri ketika menyanyikan lagu Haleluya Handel? Oh, dia bilang, mengapa saya tidak berdiri? Saya hanya raja daripada Inggris Raya. Tapi saya berdiri menghormati Raja segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terus kalian, ini suatu hal yang penting sekali. King of Kings, haleluya, haleluya, and Lord of Lords, haleluya, haleluya. Terus kalian, ini penting sekali. Maka dari itu saya mengkritik satu lagu yang kita ingat sekian tahun yang lalu, yang dinyanyikan di banyak gereja, khususnya lagu-lagu sekolah minggu ini. Ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Saya gak senang waktu lalu nyanyi lagu itu. Tapi saya pikir-pikir secara teologi Kristen, ini kurang tepat itu. Lagu ini seolah-olah merendahkan status Yesus. Yesus bukan raja. Dialah raja segala raja. Yesus bukan sekedar raja. Tapi He is the King of Kings. Raja-raja di dunia yang pernah berjaya. Kaisar-kaisar dunia yang pernah berjaya. Ya, telah meninggal dunia, telah mati, dan ada kuburannya, dan mereka bisa memandangnya, melihatnya sebagai kuburan saja, hanya kenangan saja. Tetapi Yesus yang raja segala raja pernah mati, 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi, naik ke surga dan akan datang kembali menjadi hakim bagi seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Berapa banyak? Saya tidak tahu, bermiliar-miliar. Orang yang pernah hidup di dunia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan beliau dan Yesus sebagai hakim yang adil itu. Terus sekalian yang berikutnya. Bagaimana Yesus menjadi raja segala raja? Bagaimana Yesus itu menjadi raja segala raja? Yang pertama, Yesus adalah sang firman Allah yang telah menjadi daging. The word became flesh. Ya, bahasa aslinya begitu. Logos menjadi sarx. Logos itu pernah menjadi daging. Ya, firman Allah itu kekal. Firman Allah itu pencipta. Ya, dan kata pencipta itu dari kata Yunani dari kata Ibrani yang adalah ex nihilo, bahasa Latin sebenarnya, ya, yaitu out of nothingness, dari ketiadaan. Allah mencipta dari ketiadaan. Sebelumnya nggak ada binatang, lalu Allah mengadakannya. Itulah mencipta. Sebelumnya nggak ada manusia, lalu Allah mengadakannya. Itulah mencipta. Kita manusia hanya bisa modifikasi. Seperti orang yang sedang masak, ya, dia modifikasi. Ada mie nih, ya, udah dimodif. Jadi mie apa? Mie goreng, mie apa? Itu modifikasi. Ya, manusia memang hanya bisa modifikasi, rubah bentuk. Bagaimana dengan Rinto Harahap almarhum sebagai pencipta lagu? Itu pun juga modifikasi, rubah bentuk. Bahan dasarnya sudah ada.
do re mi fa sol la si do di re ri mi fa fi sol se la si do. Tapi komponis yang ini dengan 2/4, komponis yang berikut 3/4, komponis yang lain 4/4, komponis ini 6/8, 9/8, 12/8. Ya, dengan cepat dan lambatnya beda-beda. Jadi bahan dasarnya sudah ada, cuma manusia hanya modifikasi, rubah bentuk. Tapi Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah, Dia mencipta out of nothingness, ex nihilo, dari ketiadaan menjadi ada. Itulah mencipta. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Ketika orang Majus datang setelah beberapa bulan Yesus lahir itu, mereka mempersembahkan persembahan yang indah. Saya tidak tahu apakah mereka waktu itu sadar ya, persembahan mereka itu mempunyai makna yang dalam sekali. Saya tidak tahu. Mereka dari timur sana, dari sekitar daerah Irak sekarang ini, dengan perjalanan beratus-ratus kilometer dengan naik onta, bayangkan. Kita dengan ada mobil, dengan ada pesawat terbang ratusan kilometer, ya perlu waktu, tapi hanya beberapa jam saja. Tapi mereka tuh dengan naik onta dari daerah Irak menuju ke Bethlehem. Berapa minggu mereka sudah tempuh. Dan mereka membawa kepada bayi yang sudah tidak lagi di kandang, tapi Yesus sudah dibawa oleh orang tuanya tinggal di satu rumah. Silakan saudara baca Matius 2 itu. Ya. Lalu mereka mempersembahkan emas, simbol Yesus sebagai raja segala raja. Kemenyan, Yesus sebagai imam besar. Mur itu pahit, Yesus sebagai korban keselamatan. Saya tidak tahu apakah mereka, para orang Majus, sadar apa yang mereka bawa itu mempunyai makna yang penting sekali. Emas, kemenyan, dan mur. Yesus adalah Sang Firman Allah yang jadi daging. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana Yesus menjadi raja segala raja? Ya, yang kedua kita harus membedakan antara secara status dan secara proses. Secara status dan secara proses. Secara status, dari kekal sampai kekal, Yesus adalah Sang Firman dan Sang Pencipta, yaitu Allah. Ingat ya, dalam Kejadian 1, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, jadilah segala sesuatu, binatang dan terakhir manusia. Berfirmanlah Allah. Jadi firman itu berkuasa mencipta. Mencipta berarti ex nihilo, dari ketiadaan, out of nothingness. Ya, jadi secara status dari kekal sampai kekal, Yesus adalah Sang Firman yang mencipta dan beliau adalah firman Allah itu. Ya, tapi secara proses terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Sang Firman rela jadi daging. The word became flesh. Mengambil bentuk sebagai hamba Allah. Ia sengaja mengosongkan diri, merendahkan diri sama dengan hamba dan mati di salib. Luar biasa. Kasihan teman-teman kita orang Islam, walaupun sekarang udah banyak yang bertobat percaya Yesus, tapi kita doakan terus supaya lebih banyak orang Islam yang bertobat. Puji Tuhan, waktu lalu kita ingat sekian tahun yang lalu ada sebagian orang dari Kristen, bahkan artis yang Kristen, yang mereka menikah dengan orang yang bukan Kristen, akhirnya mereka jadi memeluk kepercayaan suaminya atau istrinya itu. Tapi puji Tuhan, belakangan ini kita lihat, ratusan orang, baik yang terkenal maupun yang rakyat biasa, dari agama beda, mereka balik kepada Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus sekalian, kalau mereka, saya jawab, kalau mereka adalah bagian daripada umat pilihan Allah, maka pasti, saya katakan pasti, Allah beri kesempatan bagi orang-orang itu untuk kembali kepada jalan yang benar. Walaupun mereka pernah menikah dengan mengucapkan 2 kalimat itu, tapi kalau mereka adalah bagian daripada umat pilihan Allah, Tuhan pasti memberikan kesempatan bagi mereka dengan melalui berbagai macam pengalaman hidup, mungkin melalui penyakit, melalui berbagai macam masalah hidup.
mereka kembali diingatkan, kamu harus back, kembali kepada Yesus Kristus itu. Dan itu yang terjadi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Karena ketaatannya, Sang Firman yang menjadi daging, menjadi manusia, telah mengosongkan dirinya, merendahkan diri sama dengan hamba dan mati di salib. Karena ketaatannya, Allah Bapa meninggikan dia, memberi nama setelah nama. Name above all names. Nama di atas segala nama. Yaitu Yesus disebut sebagai Tuhan. Lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Luar biasa. Yesus sebagai Tuhan. He is Lord, He is Lord. Dialah Tuhan. Ya, He is risen from the dead. Dia bangkit dari kematian. Dia disebut sebagai Tuhan. So sekarang ini suatu hal yang penting. Sikap Yesus ini memberi teladan bagi manusia. Khususnya bagi para orang tua dari keluarga yang cukup mampu. Jangan pernah memanjakan anak-anak kalian. Saya ulangi. Ini sikap Yesus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 memberi teladan yang penting bagi kita sebagai orang tua. Kalau kalian mau didik anak kalian dengan baik, ikuti teladan Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ya. Ini teladan yang indah dari Filipi 2 ini. Itu apa? No cross, no crown. Kalau nggak rela pikul salib, nggak ada mahkota. No cross, no crown. Ayo sama-sama ulangi. 1, 2, 3. No cross, no crown. Sekali lagi. No cross, no crown. Kalau nggak rela pikul salib, jangan harapkan mahkota. Kalau orang tua mau anaknya sukses dalam studi, dalam bekerja, biarkan mereka pikul salib mereka. Menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, jangan ambil alih kesempatan mereka menghadapi kesulitan. Sekali lagi saya katakan, orang tua jangan mengambil alih kesempatan anak-anak kalian untuk memikul kesulitan, menghadapi tantangan. Sebab banyak sekali hikmah hidup yang mereka akan hadapi kalau mereka menghadapi kesulitan dan tantangan. Ya, betul. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan berikan kami 2 anak laki-laki. Puji Tuhan, dua-duanya sekarang baik, punya keluarga yang baik, yang satu punya 2 anak baik. Ya, terus kalian, kenapa? Salah satunya Tuhan pernah pakai kami untuk mendidik mereka sampai lulus SMA. Dengan berbagai macam disiplin. Tentunya enggak selalu disiplin itu mempunyai arti pukulan. Seingat saya memukul mereka paling akhir tuh umur mereka 7 tahun. Itu pun enggak sering pukul, kadang-kadang. Udah gitu saya enggak pernah pukul lagi. Saya hanya pakai bahasa mata. Saya hanya bilang, itu kurang baik. Dan mereka langsung ngerti, Papa nggak seneng kalau kita melakukan hal ini. Itu saja, cukup. Jadi walaupun mereka sudah tinggal jauh, cukup. Itu apa yang kami tanamkan, disiplin yang kami tanamkan sejak mereka kecil. Mereka terus ingat itu, dan mereka salurkan kepada keturunan berikutnya. So sekalian, ini suatu hal yang penting, ya. Jadi sikap hidup ini kenapa suka mati-mati ya? Itu enggak? Oh, cuma itu. Oke, ya. Sikap orang tua yang keliru adalah aku tidak ingin anak-anakku hidup susah. Itu sikap orang tua yang keliru itu. Kenapa? Kenapa kamu tidak ingin anakmu hidup susah? Izinkan mereka hidup susah. Kenapa? Ada banyak hikmah hidup yang mereka akan hadapi setelah mereka menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup itu. Ini penting sekali. Sekalian, nah saudara, kita lihat yang kedua. Oke. Iya. Oke. Jika tidak ingin anakmu hidup susah, latih mereka untuk selalu berusaha
dan ulet dengan cara yang benar. Bukan mereka mendapatkan apa yang mereka ingini dengan cara merajuk atau dengan memaksa orang tuanya. Jangan biarkan mereka bersikap demikian. Ya. Dan sebagian anak Tuhan juga bersikap demikian terhadap Tuhan. Saya udah biasa merajuk terhadap orang tua saya. Saya pun juga bersikap sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya sesuai dengan kemauan saya merajuk nih. Saya ngamuk nih. Saya ngambek nih. Itu sikap yang sungguh nggak benar. Ya, kita berusaha mendidik anak dengan benar. Jangan biarkan mereka merajuk dan memaksa untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Ya, terus kalian kita perlu berikan mereka pengertian. Ini baik atau tidak, ini benar atau tidak. Terus kalian yang ketiga, ya, bagaimana Yesus menjadi raja segala raja? Dia itu pakai strategi. Oke. Kok nggak bisa ya? Tolong, nggak bisa ya? Nggak bisa. Klik coba. Iya. Nah. Iya. Dia pakai strategi dan waktu yang benar dan tepat. Iya, sekalian. Nah, Tuhan Yesus tuh melayani bukan tanpa strategi. Beliau pakai strategi dengan hikmat dari hikmat Tuhan. Dia pakai strategi. Kapan waktunya untuk menyampaikan firman, kapan waktunya untuk memberikan pengajaran, kapan waktunya untuk berani muncul di Yerusalem menghadapi tantangan, semua itu dalam strategi yang tepat waktunya. Ya, terus sekalian dalam kita baca Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Oke, kita baca sama-sama ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Wah, kita pikir, kenapa ya Yesus kok? Ini kesempatan yang baik loh. Mereka punya rencana, wah hebat ini. Orang kok bisa mengubah 5 ketur roti dan 2 ekor ikan untuk diberkati dan memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Baru 5.000 orang laki-laki, belum perempuannya dan belum anak-anaknya. Biasanya kan kalau perempuan kalau datang itu sebagian mereka bawa anak. Jadi saya pikir ada 12.000 orang lah. Dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan diberi makan semuanya sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Ayo kita sama-sama komitmen, kita rajakan Yesus ini. Tapi Yesus lihat ini belum waktunya. Dan dia tidak mau menjadi raja di Israel. Nggak mau. Dia pencipta kok raja di Israel saja. Itu kan merendahkan sekali. Dia mau berkorban dahulu. Dia mau disalibkan dahulu. Dia bangkit baru dia sebagai raja segala raja. Sekali ini suatu hal yang penting. Ya, saudara sekalian, tujuan Yesus datang pertama kali ke dunia bukan untuk cari kuasa. Tapi untuk berkorban. Ya, tepatlah seperti yang dikatakan oleh seorang terkenal, penulis komentari Alkitab terkenal, yaitu William Barclay. Dia bilang gini, no cross, no crown. Kalau nggak rela pikul salib, jangan harapkan mahkota. No cross, no crown. Tepatlah seperti yang dikatakan oleh alam ini. Alam tadi Allah, sekarang alam. Alam mengatakan apa ya? Alam itu dinyatakan perkataannya lewat Tuhan Yesus. Dia berkata gini. Ya. Aku berkata kepadamu. Ayo kita baca yang hijau ini. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap 1 biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Seed itu, kalau biji itu enggak jatuh ke tanah dan mati, dia enggak akan berkecambah. Ya, dia harus rela mati dulu. Ya,
So sekalian dalam hidup kita pun sama. Kalau kita tidak mati dari kebiasaan kita yang buruk, dari cara kita belajar yang tidak baik, dari cara kerja kita yang tidak baik, dari cara bisnis kita yang tidak baik, dari cara pergaulan kita tidak baik, kalau kita tidak mati terhadap itu semua, kita tidak bisa berbuah memuliakan Tuhan. Saya ingat sekali, Tuhan izinkan saya mengalami pergumulan yang sebenarnya memalukan. Setelah 9 tahun kuliah, baru saya bisa mendapatkan kesempatan untuk wisuda pertama kali. Ya, saya kuliah di saat 5 tahun setengah. Ya, kemudian saya teruskan dengan pelayanan. Saya kuliah lagi di Jakarta. Ya, barulah setelah saya 9 tahun baru saya kesempatan kuliah di wisuda pertama kali. Waduh, ya kenapa ya gitu? Ya memang karena si Robi itu sombong kok. Sudah tahu saat banyak buku bahasa Inggris. Puji Tuhan selama saya kuliah, setiap semester saya jarang sekali dapat C. Angka saya A, B. Saya selalu dapat setiap semester dapat hadiah buku. Yang nggak ada AB, tunjukkan rapotmu. Pergi ke toko buku saat diberikan hadiah sebesar beberapa puluh ribu gitu ya. Gratis. Oh, saya merasa senang dan saya merasa sombong. Dan akhirnya Tuhan menghajar saya dengan cara kamu mengalami masalah. Belum bisa diwisuda. Akhirnya setelah 9 tahun baru wisuda pertama kali. Terus sekalian, memang saudara, kita harus mati. Mati dari keangkuhan kita, kesombongan kita. Hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan enggak berkenan. Ya Tuhan, izinkan biji gandum itu mati baru bisa bertumbuh. Seperti gambar ini. Terus sekalian, yang keempat, bagaimana Yesus menjadi raja segala raja. Yang keempat, dia tahu musuh terbesar yang dihadapi dan harus lebih dahulu dikalahkan. Orang yang bekerja secara sistematis, dia harus tahu dulu mana yang paling utama yang harus dikerjakan dulu. Tapi orang yang kerja sembarangan, apa saja dikerjakan. Harusnya orang lain yang kerjakan, tapi dia gunakan waktunya banyak untuk hal-hal yang sepele. Kita harus bijaksana. Yang ini nggak banyak orang lain kerjakan. Aku mau kerjakan yang ini. Ya, yang ini udah banyak, biar orang lain yang kerjakan. Ya, terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Yesus tahu musuh yang terbesar, the greatest enemy, yang harus dihadapi dan harus dikalahkan. Ya, lihat ini. Oke, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Saya baca yang hijau. Oke. Dengan menghapuskan surat hutang dan itu ditiadakan dengan memakukan pada kayu salib. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa jadi tidak berdaya lagi. Mari kita baca sama-sama. Iblis berusaha untuk menghalangi Yesus. Jangan sampai Yesus disalibkan. Karena iblis tahu kalau Yesus jadi disalibkan, disitulah titik di mana iblis dan roh jahat dikalahkan. Jadi sekalian, at the cross, Satan's defeat. Di salib itulah Satan dikalahkan. Jadi saya tekankan, salib bagi orang Kristen bukanlah kekalahan. Salib bagi Kristus bukanlah kekalahan. Bagi orang dunia pikir salib itu kekalahan, enggak. Justru di atas salib itulah Yesus mengalahkan iblis dan roh jahat. Memang iblis dan roh jahat itu roh dalam dunia roh. Orang cuma lihat Yesus bangkit, itu dia menang. Tapi orang lupa. Kalau kita lihat firman Tuhan, Yesus menang bukan hanya pada waktu dia bangkit. Pada waktu dia di atas salib, disitulah dia menang atas kuasa setan dan roh jahat.
Di mana ayatnya? Ya Kolose 2 ayat 14 dan 15. Ya, sekalian, ini suatu hal yang penting. Oleh karena itulah sebelum Yesus disalibkan, setan tuh berusaha menawarkan jalan pintas. Ya, lihat Matius 4 ayat 8 sampai 9. Ini setelah Yesus dibaptiskan ya. Iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini kan kurang ajar banget ya. Nggak ada segala sesuatu di dunia yang bukan ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah, termasuk malaikat. Iblis dulu yang malaikat, kemudian dia jatuh ke dalam dosa, jadi iblis. Ketika Yesus Sang Firman Allah menjelma jadi manusia, ketika setelah beliau dibaptiskan, iblis mencoba Yesus dengan menawarkan jalan pintas. Bukankah kita dalam hidup kita seringkali kita juga ada jalan pintas kayak? Ada jalan pintas kayak? Kok lama sekali dapat S1 sampai 4 tahun? Orang itu mungkin lupa, zaman saya dulu S1 5 tahun. Ya. Sekarang 3,5 tahun udah bisa. Tapi itu masih kelamaan. Kau bisa setahun aja dapat S1. Ya silakan. Saya ingat satu orang, saya nggak perlu sebut. Dapat S1 setahun. Ya ternyata setelah itu ya nggak bisa apa-apa dia. Nggak tahu apa-apa. Sehingga akhirnya nggak dipakai. Ya memang cari jalan pintas tuh nggak akan menolong kamu. Cuma menolong kamu keren dapat sarjana. Tapi kamu nggak tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. So sekalian jadi jangan pakai jalan pintas. Ya. Oke, setan juga pernah memakai lidahnya Petrus untuk menghalangi rencana Yesus disalibkan. Ya, yuk kita baca yang biru ini. 1, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Baru saja Yesus memuji Simon Petrus. Simon Petrus dengan pertolongan Tuhan bisa berkata, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Sehingga Yesus memuji Petrus, "Sesungguhnya engkau bisa berkata demikian karena Roh Kudus menolong kau." Tapi gak lama kemudian ketika Yesus mulai mengatakan bahwa dia akan diserahkan kepada orang berdosa, ya di Yerusalem, dia akan disalibkan, langsung Petrus menarik Yesus. "Guru, jangan kau mengucapkan itu, jangan itu pernah terjadi pada dirimu." Langsung Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Bukan berarti Petrus jadi iblis, bukan. Tapi tanpa disadari Petrus, lidahnya yang barusan saja dipuji oleh Tuhan, kemudian lidahnya dipakai oleh iblis untuk melemahkan komitmen daripada Yesus untuk berkorban di atas salib. Sehingga Yesus menengking iblis yang memakai lidahnya Petrus. "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Terus sekali lagi, kalau Tuhan izinkan anakmu atau cucumu menghadapi tantangan hidup, jangan ambil kesempatan mereka untuk dilatih, dibentuk lewat tantangan itu. Biar mereka, doakan saja mereka. Ya, kalau engkau menelpon mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, hibur mereka, doakan mereka. Tapi jangan pernah mengambil kesempatan untuk mereka menghadapi tantangan yang mereka harus hadapi di dunia ini. Ini suatu hal yang penting. Ya. Terus sekalian, ini yang hal berikut yang menarik. Sikap Petrus tersebut yang coba menghalangi Yesus itu mewakili sikap manusia pada umumnya yang mau cepat dapat kemuliaan tanpa pengorbanan. Ya, kita lihat kan di TV. Waduh, luar biasa sekarang nih orang korupsi luar biasa. Triliunan. Kalau jutaan udah nggak ada arti. T atau minimal M. Ya. Waduh. Kenapa demikian? Karena orang mau cepat kaya, cepat hebat.
mobilku kok cuma gini. Ya lalu diojok-ojokin sama temannya. Ya lihat tuh teman-temanmu yang lain tuh udah punya mobil kayak gitu. Tinggalmu ke rumahmu kayak gini. Ya ojok-ojokin. Udah ini ada kesempatan terima saja. Akhirnya kita lihat beberapa orang hakim belum lama ini ditangkap ya karena terbukti ya korupsi. Ya. Terus kalian jangan kita ajar anak kita seperti itu. Jangan biarkan mereka dapat angka tinggi tapi dengan mencontek. Ya. Kalau di seminari satu mahasiswa terbukti mencontek, wah itu hukumannya berat itu. Hukumannya berat. Saya pernah punya pengalaman beberapa tahun. Ya. Saya juga nggak pernah nyangka ini. Nggak pernah nyangka karena orang tuh yang melakukan adalah seorang gembala jemaat dari satu gereja. Ya, saya lihat, loh 2 paper ini kok persis sama, titik komanya persis sama. Ya, kenapa ini? Ya, karena waktu itu kan, ayo yang mau serahkan silakan, nih ada tempat suratnya untuk dosen tuh, kamu taruh sini aja. Akhirnya ternyata rupanya ada yang ngambil, dicontek. Dia pikir saya nggak memperhatikan. Puji Tuhan, saya perhatikan. Loh, ini kok sama? Halaman 1 sama, halaman 2 sama. Padahal mahasiswanya cukup banyak ya. Kemudian saya panggil keduanya. Oke, saya lihat kedua ini paper makalah ini kok sama persis. Saya tidak tahu siapa yang mencontek, siapa yang mengasih contekan. Nah, saya beri kesempatan bagi kalian berdua ini 1 minggu doa di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Setelah itu kalian menghadap saya lagi. Waduh, ternyata 1 minggu itu yang mencontek tuh nggak enak dia. Dia masih menggembala ke satu gereja. Lalu akhirnya dia datang, Pak Robi minta maaf saya yang melakukannya. Bayangkan saja. Walaupun sudah pendeta, tapi bisa saja jatuh dalam dosa ya, mencontek makalah. Waduh. Saya pikir gimana, saya mesti hukum apa ini? Ini kejahatan yang gak main-main. Ya udah, saya dengan pertolongan Tuhan saya bisa memberikan disiplin tapi nggak sampai dikeluarkan. Ya puji Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendidik para calon hamba Tuhan. Ya, terus sekalian, Petrus itu mau kemuliaan tanpa salib, tapi Yesus tidak demikian. Ya. Bagi Yesus tidak ada jalan pintas untuk dapat kemuliaan, tapi hanya lewat salib. Nah, saudara sekalian, apa makna salib bagi umatnya? Oke, saya minta saudara membacakan kalimat ini. Salib adalah kesulitan dan tantangan yang umat Tuhan harus hadapi di tengah-tengah dunia yang menentang kehendaknya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salib adalah kesulitan atau tantangan yang umat Tuhan harus hadapi di tengah-tengah dunia yang menentang kehendaknya. Iya, kita diizinkan Tuhan menghadapi tantangan kesulitan, ya bersyukur. Itu namanya memang Tuhan mau melatih kita menjadi anak Tuhan yang teguh imannya dan tidak mudah patah. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Dan teladan Paulus juga sama kira-kira. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Ya, Paulus berkata apa? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sama-sama kita baca hijau. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terus kalian, jangan pulang ke rumah Tuhan sebelum engkau berbuah bagi Tuhan. Saudara, kalau kita menghadap Tuhan, Tuhan gak tanya berapa banyak hartamu, berapa tinggi gelarmu,
Berapa banyak rumahmu? Tuhan tidak tanya itu. Tapi Tuhan tanya, selama puluhan tahun engkau hidup di dunia, berapa banyak jiwa-jiwa yang kau bawa bagi Tuhan? Berapa banyak harta yang kau gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kau berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Segala harta benda kita itu hanya sementara. Ya, itu hanya fana. Kita punya harta di bank juga cuma sementara, itu fana. Karena kita nggak tahu bank itu liquid atau tidak tuh. Tapi harta di surga berupa jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Yesus sebagai juru selamat, itu yang kekal, yang tidak akan, jiwa itu kekal adanya. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Saya rindu GKI Roti Hidup akan berkembang. Kami berdoa untuk hamba Tuhan Pak Yahya sebagai gembala dan istrinya, dan hamba Tuhan siapapun yang mulai di sini, Tuhan pakai untuk ini kursi-kursi yang ada dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Kemudian buka cabang di berbagai tempat di sebarang ini, ya, dan juga di kota lain, supaya lewat gereja ini menjadi saksi Kristus, dia terang bagi dunia ini. Ini suatu hal yang penting. Nah, sekali Yesus adalah Raja, segala raja. Namun belum terlihat sekarang ini. Karena apa? Karena masih ada setan, dosa, dan kedagingan yang menghalangi Yesus sebagai Raja segala raja. Belum kelihatan, ya, karena masih ada setan dan dosa yang masih luar biasa berkembang di dunia ini. Tapi ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Ini kita lihat, ini gambar di mana setan itu dibuang ke jurang yang nggak tahu berapa dalamnya, ya, dibuang oleh malaikat Tuhan. Itu terjadi kapan? Oh, sekarang kita lihat dulu ya. Ayo kita baca yang hijau ini. 1, 2, 3. Setelah kematian Yesus sampai kedatangan Yesus yang kedua, setan masih dibelenggu, masih bisa bergerak walau terbatas. Jadi setan dibelenggu bukan nanti. Kalau orang bilang setan nanti akan dibelenggu, oh itu udah ketinggalan 2000 tahun itu. Waktu Yesus mati di atas salib, dikatakan setan dan roh jahat dikalahkan oleh Yesus. Pada waktu kematiannya di atas salib. Dikatakan, dijelaskan oleh Wahyu, setan itu seperti dibelenggu, dibuang ke dalam jurang yang tidak tahu dalamnya. Saudara tahu kalau dibelenggu gini ya. Misal lihat saya dibelenggu deh. Saya masih bisa bergerak. Walaupun saya dibelenggu, saya masih bisa bergerak. Walaupun terbatas. Jadi kalau kita lihat masih banyak pekerjaan setan sekarang ini. Iya, tapi jangan lupa itu baru pekerjaannya baru dibelenggu itu. Setan masih bisa mengganggu manusia, tapi terbatas karena dia dibelenggu. Lihat Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Tapi nanti, ya, nanti. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Kemudian dia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, agar ia jangan lagi menyesakan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jangan lupa, kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol. Kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol. Jadi bilangan 1000 tahun ini jangan diartikan secara letterlek. 1000 tahun itu maksudnya masa yang cukup di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, Tuhan lihat cukup. 1000 tahun dalam kitab Wahyu mungkin sama dengan 2000 tahunnya manusia, mungkin sama dengan 3000 tahun manusia, nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sekarang ini dalam masa 1000 tahun dari Yesus mati sampai sekarang ini masih masa 1000 tahun, kan itu cuma simbol saja.
Setan masih bekerja tapi dia dibelenggu, terbatas. Pada suatu kali kata firman Tuhan, dia akan dilepaskan. Wah, kita akan menganggap mengerikan sekali ya. Setan kalau dilepaskan luar biasa kejahatan memuncak. Tapi hanya untuk sementara waktu, kata Tuhan. Ya, setan akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nggak tahu berapa tahun. Tapi hanya sedikit waktu lamanya kata firman Tuhan. Nah, lalu setelah itu Tuhan akan menghukum setan dan roh jahat akan dibuang ke lautan api. Wahyu 20 ayat 10. Demikian pula dengan semua orang, semua manusia yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Ya, sekalian. Setelah itu seluruh dunia akan merayakan kondisi Tuhan Yesus sebagai Raja segala raja. Di mana? Di satu kota yang baru namanya Yerusalem baru. Yerusalem baru besarnya sebesar apa ya? Kalau sudah pernah ada kesempatan Holy Land Tour, sudah pasti diberi kesempatan untuk pergi ke Yerusalem. Tapi Yerusalem itu Yerusalem yang lama, di Old Yerusalem. Yang hanya mungkin bisa menampung mungkin 1 juta atau lebih orang, itu saja. Tapi Tuhan akan menciptakan satu kota yang namanya The New Jerusalem, Yerusalem baru, di mana semua umat Tuhan dari dulu zaman perjanjian lama sampai sekarang sampai nanti sampai Yesus datang kedua kali, itu kota Yerusalem bisa menampung itu semua. Jadi kota itu besarnya luar biasa. Terus sekalian, ini suatu firman Tuhan katakan demikian. Kita bersyukur kita sekarang ini diberi kesempatan untuk percaya Yesus dan kita gunakan waktu kita, talenta kita untuk memuliakan namanya. Terus sekalian, mari kita bagi berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Ya, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dia Yesus, Raja damai. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Angkat tangan kananmu dan berkata, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Perempuan saya. Pria saja. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar.
besar, Dialah Yesus, luar biasa. Angkat tangan kananmu dan berkata, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yes, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia. Kami tinggi, kami agungkan nama-Mu Yesus. Allah seperti-Mu, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sekali lagi kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, benar ya Tuhan, kami bangga memiliki dan mengenal Yesus sebagai Tuhan yang rela berkorban, mati dan bangkit kembali dan tidak mati lagi. Segala puji dan hormat, kuatkan tekad kami untuk setia iring Tuhan dan setia melayani Tuhan, setia bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkatilah gereja-Mu ini, berkatilah hamba-Mu yang mengembalakan, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus. Berikan dia hikmat, berikan dia visi yang jelas ke depan, berikan dia karunia-karunia yang dibutuhkan. Dan berikan kerjasama yang baik dengan semua jemaat Tuhan di sini. Agar gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara.